Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan satu kisah tentang pengalaman terpahit yang pernah dialami oleh Buya Hamka semasa hidupnya. Kisah ini beliau abadikan di dalam tafsir Al-Azhar. Beliau menulis kisah ini ketika menafsirkan Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sahabat sekalian, ayat di atas menerangkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Buya Hamka menuturkan bahwa ini adalah sunnatullah. Ketika Nabi Muhammad SAW diberikan tanggung jawab nubuwah, beliau merasa itu adalah suatu beban yang amat berat. Sebab menjadi Nabi dan Rasul bukanlah perkara yang ringan dan mudah. Pasti akan banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Beban yang berat itu dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW seakan-akan hendak patah tulang punggung memikulnya. Namun, beban berat yang dipikul Nabi itu beriringan pula dengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kini, Nabi Muhammad SAW selalu dimuliakan dan disebut-sebut namanya. Itulah sunnatullah. Kemudahan selalu menyertai saat-saat dalam kesulitan. Buya Hamka menuturkan bahwa yang sulit saja tidak ada. Dan begitu juga yang mudah saja pun tidak ada. Dalam susah ada senangnya, dan dalam senang pun ada susahnya. Itulah perjuangan hidup. Sahabat sekalian, dalam menguraikan tafsir ayat di atas, Buya Hamka mengisahkan juga pengalaman pahit yang pernah dialami semasa hidupnya. Pengalaman batin Buya Hamka saat berinteraksi dengan Al-Quran Surah Al-Insyirah begitu meresap saat-saat berada dalam masa tahanan 2 tahun 4 bulan lamanya. Buya Hamka ditahan bukan karena melakukan kesalahan, melainkan ditahan secara zalim dan sewenang-wenang oleh rezim pada masa itu. Awal kisahnya, pada 12 Ramadan 1383 Hijriah, atau kala itu bertepatan dengan 27 Januari 1964, Buya Hamka mengadakan pengajian mingguan di Masjid Agung Al-Azhar, yang pada waktu itu dihadiri kurang lebih 100 orang jamaah. Setelah selesai memberikan pengajian itu, Buya Hamka pulang ke rumahnya untuk beristirahat sembari menunggu tibanya waktu zuhur. Tidak lama beristirahat, Buya Hamka didatangi 4 orang polisi berpakaian preman dengan membawa surat perintah untuk menangkapnya. Buya Hamka dituduh melakukan tindakan subversif terhadap pemerintahan Soekarno. Setelah itu, Buya Hamka pun dibawa ke tahanan
dan dijauhkan dari keluarga serta masyarakat. Sahabat sekalian, Buya Hamka mengakui bahwa apa yang dialami dirinya adalah suatu kesulitan. Bahkan beliau menyebutkan dirinya bisa gila kalau seandainya beliau hanya berdiam diri saja terhadap kesulitan dan perampasan hak kemerdekaannya itu. Namun, Buya Hamka tetap bersyukur karena masih dianugerahkan akal sehat. Akal sehatnya itulah membuat pikirannya terus berjalan meskipun raga terkurung. Maka ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Dalam kondisi yang demikian itu, Buya Hamka menuturkan, cepat-cepat saya baca Al-Quran, sehingga pada 5 hari penahanan yang pertama saja, 3 kali Al-Quran khatam dibaca. Lalu saya atur jam-jam buat membaca dan jam-jam buat mengarang tafsir Al-Quran yang saya baca itu. Demikianlah hari terus berjalan dengan tidak mengetahui dan tidak banyak lagi memikirkan bilakah akan keluar. Akhirnya, setelah terjadi kekacauan politik gara-gara komunis pada 30 September 1965 itu, dan di bulan Mei 1966 saya dibebaskan. Saya telah selesai membaca Al-Quran sampai khatam lebih dari 150 kali dalam masa 2 tahun. Dan saya telah selesai pula menulis tafsir Al-Quran 28 juz. Karena 2 juz 18 dan 19 telah saya tafsirkan sebelum ditangkap dalam masa 2 tahun. Dan kemudian itu pada tahun 1968 atau 1387 Hijriah, saya dan almarhumah istri dapat naik haji. Kami bawa pula anak kami yang kelima, Irfan. Lebih dari separuh belanja perjalanan kami bertiga beranak ialah hasil honorarium royalti tafsir Al-Azhar Juz 1. Demikianlah kenang Buya Hamka. Sahabat sekalian, bagi Buya Hamka, tahanan justru memberikan hikmah kepadanya. Buya Hamka sangat bersyukur karena dalam masa tahanan itulah ia dapat menyelesaikan sebuah karya besar, yaitu tafsir Al-Azhar yang telah ditulisnya sejak tahun 1962. Dari pengalaman pahit Buya Hamka tersebut, kita dapat belajar bahwa betapa sulit pun keadaan yang sedang kita alami, maka jangan pernah menyerah, apalagi sampai berputus asa. Sebab janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti, bahwa fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan Allah mengulanginya lagi pada ayat ke-6 dalam Quran surah Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Buya Hamka berpesan, bahaya yang mengancam adalah menjadi sebab akal berjalan, pikiran mencari jalan keluar. Oleh sebab itu, dapatlah diyakinkan bahwa kesukaran, kesulitan, kesempitan, mara bahaya yang mengancam, dan berbagai ragam pengalaman hidup yang pahit dapat menyebabkan manusia bertambah cerdas menghadapi semuanya itu, yang dengan sendirinya menjadikan manusia itu orang yang dinamis. Sahabat sekalian, Buya Hamka mengingatkan bahwa ketegaran dalam menghadapi kondisi yang serba tidak menyenangkan itu butuh kekuatan iman dari dalam diri. Dari sinilah tampak bahwa keimanan yang kokoh menjadi kunci penting dalam meraih kemenangan. Oleh sebab itu, iman itu perlu dipupuk di dalam dada,
jangan sampai lemah iman. Sebab lemah iman akan menyebabkan kita jatuh terperosok sebelum sampai kepada tujuan. Buya Hamka menyebutkan bahwa kadangkala pengalaman yang pahit menjadi kekayaan jiwa yang tinggi mutunya. Pengalaman pahit itu justru menjadi kenangan terindah untuk membuat hidup lebih matang. Sehingga datang suatu waktu kita mengucapkan syukur yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya. Karena Allah telah berkenan mendatangkan kesulitan itu kepada kita pada masa lalu. Itulah suatu keajaiban hidup. Sahabat sekalian, demikianlah sepenggal kisah tentang pengalaman terpahit yang pernah dialami oleh Buya Hamka semasa hidupnya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.